Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Masih terkait dengan perkembangan kasus kematian dari Brigadir Yosua, kepolisian sudah meningkatkan kasus ini dari tingkat penyelidikan menjadi penyidikan. Apa saja unsur-unsur pidana yang ditemukan dan siapa saja yang akan menjadi tersangka dalam kasus ini? Kita akan membahasnya dengan Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto. Selamat siang, Pak Wahyu. Selamat siang, Mbak Sumi. Ya, kita lihat kemarin hari Sabtu sudah ada gelar perkara awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan dikatakan ditemukan ada unsur pidana yang harus didalami. Apa saja indikasi unsur pidana yang ditemukan, Pak Wahyu? Terima kasih, Mbak Sumi. Jadi kewenangan menyatakan unsur pidana itu ada pada penyidik. Nah, ini biar jelas ininya apa posisi kami di Kompolnas. Kompolnas mengawasi. Seorang penyidik ketika bilang ada unsur pidana setidaknya sudah menemukan 2 alat bukti. Tapi alat bukti apa yang akan nanti menjadi memperkuat temuan ini tentu penyidik yang akan menyampaikan untuk nanti proses di persidangan. Nah, hanya kami mengamati ini langkah yang on the track oleh penyidik karena dengan meningkatkan menjadi penyidikan bukan lagi penelitian ya penyidik, maka kita melihat sudah ada langkah untuk proses ini berlanjut nanti ke arah yang lebih fokus dan lebih sesuai dengan ketentuan pada KUHP. Ya. Jadi bukan lagi sudah penyelidikan tapi sudah ke Nah, mengenai 2 alat itu saya kira ini kewenangan ada pada penyidik, Mbak. Kan kami itu kan kami mengawasi dan kami mendorong terus sehingga kemarin kan agak terlalu lama sekali, maka kita dorong terus dan akhirnya sudah mengumumkan adanya alat bukti itu, 2 alat bukti itu. Kemudian mungkin yang perlu saya sampaikan di sini apa yang dilakukan oleh penyidik dengan melakukan prarekonstruksi setidaknya sudah membuat semacam tahapan-tahapan adegan-adegan yang nanti akan dilaksanakan dalam rekonstruksi. Ditambah dengan beberapa perkembangan terbaru kan akan ada ekshumasi atau penggalian kubur kembali dalam rangka otopsi ulang. Ini juga langkah yang positif untuk mendukung yang ada karena saat ini masih ada skeptis dari publik, kemudian juga keraguan dari masyarakat yang menilai bahwa Polri ini menyembunyikan sesuatu. Ada yang disembunyikan, yang tidak terbuka. Nah, dengan adanya statement bahwa Presiden untuk usut tuntas tidak ditutupi, kemudian janji Kapolri untuk transparan dan akuntabel, Kapolri sudah menyetujui dalam otopsi ulang nanti yang akan dilaksanakan dari Rabu nanti jadi lusa, akan melibatkan juga pihak di luar Polri. Saya tadi malam sudah konfirmasi dengan Kadif Humas, dengan Irjen Dedi, dijelaskan bahwa Bapak Kapolri sudah setuju, walaupun ini kewenangan ada penyidik, tetapi dalam rangka untuk mendapatkan data yang otentik, ya, yang prasaran, yang valid, maka nanti ada selain dari Pusdokes Polri, juga dari TNI, Polisi TNI, juga dari Persatuan Dokter Forensik Indonesia Konsorsiumnya. Inilah nanti yang kita dorong terus oleh Kompolnas agar apa yang selama ini menjadi spekulasi publik benar-benar nanti bisa didampingi dengan data-data yang ilmiah, data saintifik, sehingga spekulasi itu tidak muncul, tidak berkembang menjadi semua orang sekarang jadi analis. Nanti kita akan bicara dengan bukti yang ada, dengan fakta yang ada, dengan analisis berdasarkan pada fakta-fakta yang didukung dengan ilmu pengetahuan. Ya. Baik Pak Wahyu. Jadi memang Kompolnas mengawal terus begitu ya dari gelar perkara, kemudian juga dengan melihat bagaimana dari pihak kepolisian akan melibatkan mitra maupun bahkan rumah sakit swasta untuk otopsi ulang pada hari Rabu nanti. Ini merupakan langkah yang sudah on track dan tepat begitu ya untuk menjawab spekulasi yang ada di publik. Pak Wahyu, Presiden Joko Widodo beberapa kali ikut juga menyampaikan statement dan meminta pihak kepolisian ini harus mengusut tuntas kasus ini secara profesional, transparan dan juga independen. Seberapa besar statement ini akan mendorong pengusutan kasus ini bisa berjalan lebih cepat, Pak Wahyu? Terima kasih, Mbak Sumi. Setidaknya Presiden Jokowi sudah 3 kali menegaskan persoalan ini, kasus ini. Yang pertama dan kedua, 2 kali itu di depan publik,
Yang pertama di depan para pimpinan redaksi. Ya. Statement beliau jelas, usut tuntas, buka apa adanya, jangan ada yang ditutup-tutupi agar tidak ada keraguan di masyarakat. Saya kira penegasan dari Bapak Presiden ini menunjukkan bahwa beliau benar-benar menaruh perhatian khusus pada kasus ini. Karena kasus ini sudah berkembang dengan dramanya yang begitu dinamis sehingga menimbulkan banyak cerita, banyak spekulasi, dan ini tidak bagus untuk kredibilitas Polri. Karena itu statement Pak Presiden juga jelas, ini dalam rangka kepercayaan publik terhadap Polri. Saya kira institusi Polri ini harus dijaga. Jadi nanti dari hasil penyidikan kemudian ditambah dengan dukungan-dukungan ilmu pengetahuan ya secara saintifik baik dari otopsi maupun nanti uji balistik. Kalau toh ditemukan pelaku itu anggota dan mungkin pada jabatan penting atau mungkin pada posisi yang strategis, tetapi apabila memang hasil penyidikan menunjukkan bukti yang ada, kita Komnas mendorong untuk jangan segan-segan melakukan tindakan tegas berdasarkan aturan dan perundang-undangan yang ada. Karena sekali lagi jangan sampai institusi Polri dikorbankan hanya untuk melindungi beberapa saja, karena sekarang ini sudah era keterbukaan yang nggak mungkin ada ditutup-tutupi. Yang kedua, organisasi Polri dengan 460.000 anggota, hampir 500.000, yang tugasnya adalah menjaga wibawa negara ini dengan tupoksi memelihara Kamtipmas dan menegakkan hukum sebagai pelindung pelayan-pelayan, itu jangan sampai kemudian teman-teman di anggota Polri ini menjadi pesimis ketika bertindak ketika bertugas hanya karena kasus ini. Jadi kita mendorong terus apa yang dilakukan oleh penyidik dengan pengawasan pihak lain. Saya mendengar juga dari Komnas HAM juga bekerja intensif, dan informasi dari Pak Damanik, Ketua Komnas HAM, selalu komunikasi dengan Istana. Artinya statement itu menyatakan dipantau juga oleh Bapak Presiden. Ini akan kita padukan sehingga harapan agar kasus ini menjadi terang benderang bisa terwujud, dan itu saya kira menjadi komitmen kita. Sekarang tidak eranya lagi kita menskenerkan untuk melindungi 1-2 orang, tetapi kita harus bicara bahwa ini Polri harus menjadi semakin baik. Kasus ini saya kira menjadi pembelajaran yang sangat bagus. Ini Bapak Kapolri harus benar-benar bersih-bersih, mana yang memang bekerja betul, mana yang bekerja dalam rangka kepentingan pribadi dan sebagainya. Saya kira menjadi hal yang positif kalau kita dorong terus ini untuk segera jangan terlalu lama, karena kalau terlalu lama spekulasi berkembang terus. Apalagi besok itu otopsi, tadi penjelasan yang saya peroleh dari beberapa rekan dari kedokteran forensik, semakin lama jenazah itu dikubur akan bisa semakin membusuk, dan itu akan mengganggu atau hambatan proses. Tentu teman-teman di forensik sudah tahu bagaimana metodenya, bagaimana caranya untuk mengatasi ini, sehingga nanti bukti-bukti yang dengan validitas jaminan saintifik, jaminan pengetahuan itu bisa memberikan bukti yang kuat, sehingga penyidikan ini benar-benar nanti tidak asal atau formalitas saja, tetapi benar-benar untuk membuat kasus ini menjadi terang benderang. Kalau memang ada pelaku, ada pembunuh, ya harus dihukum, jangan dilindungi. Dan yang sudah meninggal ini jangan difitnah dengan berbagai macam cerita, dengan melodrama yang macam-macam ceritanya. Saya kira yang sudah ada di meninggal dunia ini, almarhum Yosua ini, biarlah ini sebagai saksi di dunia sana melihat proses ini. Jangan kita bikin cerita-cerita yang membuat hal yang tidak benar ya. Baik, terima kasih Pak Albertus Wahyu Rudanto, Komisioner Kompolnas.